Silakan masuk deh. Ibunya ya. Silakan dulu. Sebelumnya, adik pernah melakukan sesi konseling tidak? Belum pernah sama sekali. Ini pertama kali. Belum pernah. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling, coba adik perkenalkan dulu dirinya. Baik, perkenalan, nama saya Andre Kemardin dari kelas 12 IPS 1. IPS 1. Baik, perkenalkan, nama Bapak di sini Gede Juliase. Di sini Bapak akan menjadi konselor kamu ya. Nah, Dri, bagaimana kabar kamu, Dri? Saya perhatikan dari kamu masuk ya sampai kamu duduk, saya lihat kamu agak risah dan cemas gitu. Kurang baik sih Pak, ada sedikit permasalahan yang membuat saya gelisah. Oh gitu. Gini ya, sebelum sesi konseling ini berlangsung, kita sepakati dulu ya waktunya. Apakah sekitar 40 menit bisa? Bisa Pak? Baik, Bapak jelaskan dulu ya asas-asas konseling dulu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi apapun yang kamu ceritakan ke Bapak itu akan jadi rahasia kita berdua. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi kamu bebas bercerita apapun kepada Bapak. Nah, Dri, kamu punya masalah apa sampai datang ke ruang konseling Bapak ini? Sebenarnya saya benar-benar cemas tentang masa depan saya Pak. Saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan setelah lulus SMA dan itu bikin saya stres. Oh, saya mengerti ya, Dri ya. Banyak siswa yang akhir-akhir ini merasakan kayak gitu. Contohnya seperti kamu ya, kelas 12 itu kan sudah mau hampir tamat. Jadi harus mulai memikirkan masa depan ya. Mari kita coba pahami ya lebih dalam apakah yang bikin kamu khawatir dan cari cara buat mengatasinya. Bisa cerita lebih lanjut apa yang paling bikin kamu khawatir, Bre? Saya khawatir soal memilih jurusan. Saya takut kalau saya salah pilih jurusan, apakah saya sukses di jurusan itu ataupun tidak. Itu menurut Bapak kekhawatiran yang wajar ya, Ria. Memilih jurusan dan karir memang keputusan besar. Kita bisa pakai teknik cognitive restructuring buat mengatasi pikiran negatif ini ya. Pernah dengar tentang teknik ini sebelumnya? Belum pernah Mas. Oke. Cognitive restructuring itu teknik buat membantu kita ya identifikasi dan ubah pikiran negatif atau suatu fakta kognitif yang kita punya. Pikiran-pikiran ini sering nggak realistis ya dan bisa bikin kita makin cemas. Nah, kita mulai dengan mencatat pikiran-pikiran negatif kamu yang sering muncul pas kamu mikirin masa depanmu. Apa aja yang biasanya kamu pikirkan? Saya sering mikir saya nggak akan pernah nemu jurusan yang cocok, dan kalau saya salah pilih hidup saya bakal gagal. Oke, ini contoh pikiran yang negatif ya. Langkah pertama adalah sadar dengan pikiran-pikiran ini. Langkah selanjutnya adalah mempertanyakan dan mengubahnya. Kita mulai dengan pikiran yang pertama. Saya nggak akan pernah nemu jurusan yang cocok. Nah, apa buktinya pikiran ini benar bagi kamu, Dre? Saya merasa bingung dengan banyak pilihan yang ada dan takut membuat keputusan yang salah. Oke, itu perasaan yang wajar ya, Dre ya. Sekarang kita lihat, nah, apakah ada bukti yang bertentangan dengan pikiran ini? Misalnya, apakah ada kesempatan buat kamu mencoba berbagai jurusan sebelum kamu memutuskannya? Ya, saya bisa coba beberapa mata kuliah atau ngobrol sama orang-orang yang kerja di bidang yang saya minati, Pak. Benar sekali. Jadi pemikiran yang lebih realistis itu seperti ini ya.
saya bisa mencoba berbagai jurusan dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di bidang itu sebelum membuat keputusan. Nah, bagaimana menurutmu tentang pemikiran itu? Itu lebih masuk akal sih dan bikin saya merasa lebih tenang. Bagus. Sekarang kita lihat pikiran yang kedua ya. Kalau saya pilih, hidup saya akan bakal gagal. Nah, apa bukti pikiran ini benar bagi kamu? Saya takut kalau saya nggak sukses di bidang yang saya pilih, saya nggak punya masa depan yang baik, Pak. Ketakutan itu bisa Bapak mengerti ya. Tapi coba pikirkan buktinya yang menentang pikiran ini. Kamu tahu nggak, banyak orang sukses ganti karir dan masih bisa sukses gitu. Nah, dengar itu nggak? Ya, saya pernah dengar beberapa orang yang saya kenal juga udah ganti karir dan masih bisa sukses. Oke, benar ya menurutmu itu. Jadi pemikiran yang lebih realistis itu seperti ini. Memilih jurusan itu memang penting, tapi bukan segalanya. Banyak orang sukses di bidang yang berbeda dari jurusan awal mereka. Dan juga saya juga bisa begitu jika diperlukan. Nah, bagaimana menurut kamu? Menurut saya itu ada benarnya juga sih, Pak. Baik, cognitive restructuring itu adalah proses yang berkelanjutan, dan dengan latihan kamu akan semakin terbiasa ya mengganti pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif. Eh, Terima kasih ya sudah mau berbagi kekhawatiran kamu hari ini, Andrea. Saya yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Nah, dengan teknik ini, cognitive restructuring, begitu. Baik Pak, terima kasih. Saya merasa lebih tenang sekarang dan siap untuk menghadapi kekhawatiran untuk masa depan. Nah, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan 40 menit. Apakah Bapak bisa akhiri konseling hari ini? Bisa Pak? Nah, sebelum kamu meninggalkan ruangan konseling Bapak, apakah kamu bersedia untuk datang mungkin minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama? Tentu saya bisa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin segitu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Baik, Bapak antar. Dan